Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman grade 3, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan dan kebahagiaan di masa pandemi ini, yang semua kegiatan kita banyaknya kita lakukan di rumah. Amin. Bertemu lagi dengan Miss Ida. Kita akan belajar bahasa Indonesia, tema 3 tentang benda di sekitarku, dan subtema 3 tentang perubahan wujud benda. Sebelum mulai, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, di tema 3 ini kita akan belajar tentang menyusun paragraf menjadi cerita yang padu. Diharapkan setelah teman-teman mempelajari materi hari ini, teman-teman bisa menyusun dengan baik paragraf yang masih belum sesuai urutannya menjadi berurutan agar cerita bisa difahami dengan baik. Tapi sebelumnya kita mau melatih konsentrasi dulu. Dengan apa? Dengan gerak lagu. Kita akan bernyanyi. Kalau nanti lagunya ada liriknya yang berbunyi Marina, teman-teman, seperti ini gerakannya. Lalu kalau ada gerakan menangis, seperti ini. Kalau ada menara, teman-teman seperti ini. Kalau ada menari, teman-teman seperti ini. Oke? Sudah siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Marina menari di menara. Di menara Marina menari. Menari Marina di menara. Di menara Marina menari. Marina menangis di menara. Marina di menara menangis. Marina menari di menara. Di menara Marina menari. Oke, semuanya bisa mengikuti dengan baik? Tidak ada yang salah? Oke, kalau tidak ada yang salah berarti sudah konsentrasi dan sudah siap buat belajar. Nah, sekarang dengarkan penjelasan Miss Ida tentang menyusun paragraf menjadi cerita yang padu. Teman-teman, kita sekarang belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda. Materi yang akan kita bahas adalah menyusun paragraf menjadi cerita yang padu atau cerita yang urut. Sekarang, teman-teman ambil buku tema 3 dan silakan buka halaman 160 sampai 161. Di situ ada judul bacaan menyusun paragraf menjadi cerita yang urut atau yang padu. Nah, setelah teman-teman buka bukunya nanti akan ada bagian-bagian paragraf seperti ini. Ya, ada 5. Ini Miss jelaskan 3 dulu di sini ya. Yang pertama, kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian, atau di kamar mandi. Ini belum ada nomornya ya. Lalu bagian paragraf yang kedua, pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Ini sudah ada nomornya. Oh, berarti ini nanti di sebuah cerita yang akan kita buat dari paragraf ini adalah ini bagian yang pertama. Lalu bagian yang ketiga juga belum ada nomornya. Kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Nah, ini lanjutannya ya teman-teman. Kalau di buku ada 5, di 2 halaman itu ada 5 bagian paragraf. Yang selanjutnya bagian yang keempat, belum ada nomornya juga, belum ada urutannya. Peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis.
Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, terciumlah bau wangi di udara. Bagian paragraf yang terakhir, apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan, kapur barus akan mengecil dan habis. Nah, kita sudah membaca semua bagian. Agar dapat menyusunnya menjadi cerita yang padu, kita harus menganalisa dulu setiap bagiannya. Menganalisa itu maksudnya mengamati dulu. Ayo, sekarang kita amati satu persatu. Ini adalah bagian pertama yang belum ada nomornya. Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian atau kamar mandi. Nah, kenapa Miss tidak kasih warna? Berarti di sini, di bagian paragraf ini ada 3 kalimat. Ada yang hitam, ada yang merah, ada yang biru tua. Nah, ini isinya tentang apa? Oh, ini isinya tentang kapur barus digunakan untuk, berarti ini tentang guna kapur barus. Selanjutnya, bagian yang kedua, ini sudah ada nomornya tadi ya. Ini nomor 1. Pernahkah kamu melihat kapur barus? Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari, bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan? Isinya di sini tentang kapur barus dan ditanyakan kegunaannya untuk apa. Kita lanjut ke bagian paragraf berikutnya. Kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Ini juga belum ada nomornya. Ini cerita tentang kapur barus, bahwa kapur barus itu bisa berubah dari padat menjadi gas yang disebut menyublim. Lalu bagian paragraf berikutnya. Ini juga belum ada nomornya ya, belum ada urutannya. Peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, terciumlah bau wangi di udara. Ini berarti menceritakan tentang peristiwa menyublim dari perubahan wujud kapur barus. Dan ini yang terakhir. Apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Ini juga belum ada nomornya ya. Dan ini juga ada 3 kalimat dalam satu paragraf ini. Setelah kita menganalisa semua bagiannya, baru setelah itu kita menyusun paragraf menjadi cerita yang padu atau yang urut. Kita baca kembali bagian-bagian semuanya yang ada di buku ya, teman-teman baca kembali. Ini Miss perlihatkan seperti ini. Miss masih beri tanda. Tadi yang bagian 1 adalah atau yang nomor urutan 1, paragraf yang mana ya? Paragraf yang nomor 2. Ini isinya tentang kegunaan. Paragraf yang sangat berhubungan atau isinya hampir mendekati yang menceritakan tentang kegunaan juga yang mana ya? Ternyata paragraf bagian 1. Nah, berarti bagian 1 ini jadi nomor urut 2. Nah, ini menceritakan kapur barusnya diletakkan di lemari. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Nah, yang ada isinya tentang apa yang terjadi pada kapur barus ada di bagian paragraf yang mana? Ternyata bagian paragraf yang terakhir. Nah, kita beri nomor urut 3. Selanjutnya, apa yang terjadi? Kalau sudah ditaruh di lemari, lalu kapur barusnya mengecil, mengapa demikian? Nah, ternyata itu berhubungan dengan paragraf di bagian 3, maka diberi urut nomor 4. Nah, sudah pasti karena tinggal yang terakhir ini yang bagian nomor 4 ini belum ada nomor urutnya, dan ini isinya tentang menyublim, berarti yang terakhir ini adalah nomor urut 5. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi dianalisa dulu, dibaca setiap bagian paragraf, lalu teman-teman beri angka dulu yang mana nomor 1, nomor 2. Setelah itu baru teman-teman punya tugas nih. Tugasnya apa? Tugasnya adalah
menuliskan secara urut paragraf yang terdapat di buku tema 3 halaman 160 sampai 161 di buku handwriting. Teman-teman tulis yang rapi ya, dan tulisannya harus sesuai dengan cara penulisan yang sudah teman-teman pelajari di kelas 1. Jadi huruf-hurufnya yang ada kakinya, huruf apa saja harus dipraktekkan. Ya, seperti ini. Teman-teman tulis di buku handwriting judulnya menyusun paragraf menjadi cerita yang urut atau yang padu. Teman-teman kasih nomor dulu, diurutkan. Tadi kita sudah urutkan nomornya. Bagian paragraf yang mana yang nomor 1? Bagian paragraf yang nomor 1 yang diawali oleh kalimat pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus. Lalu yang nomor 2, yang mana bagian paragraf yang nomor 2? Oh, yang nomor 2 yang kalimatnya yang pertama, kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Lalu yang urutan ketiga yang mana? Urutan ketiga adalah yang paragrafnya diawali kalimat apa yang terjadi pada kapur barus. Lalu urutan yang selanjutnya yang keempat adalah paragraf yang diawali oleh kalimat kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis. Lalu yang terakhir yang nomor urutnya 5 adalah paragraf yang diawali oleh kalimat peristiwa menyubli mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Nah, inilah urutan paragraf yang kita pelajari hari ini menjadi cerita yang padu. Nah, kalau dibaca dari paragraf awal sampai paragraf akhir akan lebih mudah teman-teman memahami cerita yang ada di paragraf ini. Nah, itulah teman-teman penjelasan Miss Ida tentang menyusun paragraf menjadi cerita yang padu. Semoga semua teman-teman dapat memahami materi yang Miss Ida sampaikan hari ini. Dan kita akhiri kegiatan belajar kita dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss Ida akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.